اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesempatan pada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dari kesehatan. Alhamdulillah, kita hari ini masuk pada hari yang ke-14 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini sudah mulai marak dalam rangka untuk memperingati nuzul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW, ini kebetulan juga di hari Jumat, Rasul matur annahu qad aksiru as-salata ala nabiyikum kulla yaumi jum'atin fa inni usyituha minkum fi kulli jum'atin. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku, kepada nabi kalian setiap hari Jumat, maka saya menjadi saksi. Saya saksikan setiap Jumat salawat kalian akan dibalas.
Fa inna hadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatu khina yafragu minha. Beriwayatin, maka barang siapa yang baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli alayya illa uridat alayya salatu. Salawat kita itu pasti disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dijawab Rasulullah setelah kita membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat, puasa di menjelang pertengahan, nanti malam insyaallah tarawih yang ke-15. Di malam 15 mendekati malam separuh daripada bulan Ramadan. Nah, ini biasanya alhamdulillah sudah mulai banyak tasyakur memperingati nuzulul Quran. Begitu keberkahan Al-Quran luar biasa. Jadi kita ini diberi oleh Allah nurani, dua cahaya. Cahaya itu akan menghilangkan kegelapan. Apa itu dua cahaya itu? Yaitu nurul Quran wa nuru Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka akan dihilangkan oleh Allah dua kegelapan. Kegelapan apa? Zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Kegelapan di kuburan dan kegelapan di hari kiamat. Rasulullah SAW matur, man qara al-Quran fastadharahu fa halala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu al-jannata wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahum annar. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian menjelaskannya, mengamalkannya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, maka Allah akan memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'u fi asyratin min ahli baiti. Dan orang yang ahli baca Quran ini diberi oleh Allah bisa mensyafaati, bisa menolong, membantu 10 anggota keluarganya. Yang 10 anggota keluarganya itu min ahlil maksiat wajabat lahum annar. Kalau ada orang yang ahli Quran, ada 10 anggota keluarganya dari hadis ini, dia bisa mensyafaati, membantu, mendoakan, mengangkat saudaranya supaya diampuni oleh Allah, diangkat dari siksa neraka. Ini salah satu keberkahan, kemuliaan Al-Quran. Rasul matur, man qara al-Quran wa wa fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Faman qala al-Quran fi shalah ala wudu'in fal bi kulli harfin 25 hasanatan. Wa man qara al-Quran ala ghairi wudu'in falau 10 hasanatin. Barang siapa membaca Al-Quran, dibaca di dalam salat tarawih sambil baca Al-Quran, bisa, atau salat sunnah yang lain, atau salat fardu, dia baca Al-Quran di dalam salat, maka pahala orang tersebut setiap satu huruf pahalanya diberi pahala 100 kebaikan. Waman qara Al-Quran fi ghairi shalah, kalau dia baca Al-Quran di luar salat dalam keadaan wudu, maka setiap huruf dibalas 25 hasanatan. Setiap satu huruf diberi oleh Allah pahala 25 kebaikan. Wa man qara al-Quran ala ghairi wudu'in, barang siapa baca Quran dalam keadaan tidak punya wudu, tetap dapat pahala. Falahu 10 hasanatin, maka dia mendapatkan pahala 10 kebaikan. Inilah, maka Ramadan mari kita hidupkan Al-Quran. Sebagaimana Sayyidina Umar
Sayyidina Umar adalah orang yang berijtihad. Adanya salat tarawih itu karena ijtihadnya Sayyidina Umar. Jadi ketika itu belum ada dikoordinir salat tarawih, ada imamnya, tidak ada. Ketika Sayyidina Umar dikoordinir, alangkah baiknya kalau itu kita pilih imam yang fasih, imam yang bagus bacaannya, melantunkan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran. Dan alhamdulillah dimulailah salat tarawih. Sehingga apa? Barokahnya itu masjid-masjid hidup, semuanya hidup dengan qiraatul Quran. Maka syafaatul Quran ini di dunia wal ukhra, dunia akhirat akan mensyafaati kula panjenengan. Semua akan kita tinggalkan. Yang rela menemani kita di alam barzakh inggih menika Al-Qur'an, syafaatul Quran. Amal-amal soleh yang kita lakukan, tentu amal itu berdasarkan dari Al-Qur'an. Maka bulan pertengahan ini kita hormat nuzul Quran dan kita terus berusaha membaca Al-Quran. Ya, orang baca Quran itu macam-macam. Ada yang banyak baca Qurannya, ada yang satu ayat, dua ayat dipahami, diamalkan, diwujudkan dalam kehidupan, diulang-ulang untuk memantapkan keyakinan. Itu yang baca Al-Quran. Di angen-angen sak maknane, maca Quran angen-angen sak maknane. Itu bagi orang-orang yang mengamal Quran luar biasa. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Kalau ingin berkah rumahnya, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Bahkan tadi hadis, orang yang ahli baca Quran, istiqomah karena Al-Quran, benar-benar mengamalkan Al-Quran, bisa mensyafaati 10 anggota keluarga yang ahli nar. Niki saged ditolong dengan ada salah satu keluarga yang ahli Quran. Bagaimana? Ya mungkin karena ada salah satu yang ahli baca Quran, ada yang kurang begitu baik, mungkin karena doanya orang yang ahli Quran, sedikit demi sedikit diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sudah meninggal, bisyafaatil Quran ini masih bisa diangkat, masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang dikenal zikir fida. Orang yang mengamalkan zikir fida, zikir fida itu bisa surat Ikhlas, bisa dicicil 100.000, atau la ilaha illallah satu majlis 80.000. Itu diamalkan oleh para ulama. Ini bukan hadis, tapi pengalaman para ulama. Jadi ada seorang ulama, bisa dijumpai di dalam kitab Nasaihul Ibad, Irsyadul Ibad ada. Jadi ada seorang ulama yang mengamalkan zikir fida. Ya baca Al-Qur'an surat Ikhlas atau la ilaha illallah. Ada lagi riwayat itu zikir fida yang pendek, yang sedikit itu baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Jadi mengamalkan zikir fida Bismillahirrahmanirrahim yang paling ringan, sebanyak 12.000 kali. Itu juga Al-Quran. Nah, ulama ini mengamalkan zikir fida. Sudah banyak yang diamalkan, dialamatkan. Zikir fida saya untuk diri saya, zikir fida lagi selesai untuk keluarganya, untuk ayahnya, ibunya, dan sebagainya. Dan dia setelah mengamalkan zikir fida ini, kemudian belum ada alamatnya, durungnya ini alamati. Akhirnya dia simpan. Nah kebetulan ada seorang pemuda. Pemuda ini terkenal mukasyafah. Jadi kadang-kadang dia melihat neraka, diperlihatkan oleh Allah neraka, diperlihatkan oleh Allah surga. Nah suatu ketika pemuda ini punya acara duwe gawe, undang tetangga-tetangganya, ada acara makan-makan, waliman atau acara apa. Pas wayang makan-makan,
Dilalah pemuda ini secara histeris, kaget, takut. Karena apa? Seakan melihat ibunya di neraka. Susah anak muda ini. Lah begitu anak muda menjerit karena ibunya di neraka, maka ulama ini dalam hatinya kerentak, ya Allah, amalan saya zikir bidah yang belum ada alamatnya, ini saya hadiahkan kepada ibunya pemuda tersebut. Seketika itu kerentak selesai, langsung dijawab, alhamdulillah, terima kasih ada yang bantu ibu saya. Sekarang ibu saya ini sudah diangkat dari neraka. Ini suatu pembuktian. Jadi kejadian ini bisa menjadikan bukti bahwa manfaat zikir bidah, manfaat Al-Quran. Jadi Al-Quran bermanfaat untuk membantu ngentaske orang yang lagi disiksa. Barokahnya zikir bidah. Dan kedua, berarti seorang pemuda ini yang katanya sering mukasyafah berarti benar. Berarti dia itu gak gawen-gawen. Benarnya dia mukasyafah, tahu kondisi, beritahu oleh Allah kondisi ibunya di alam gaib. Nah, ini salah satu daripada keberkahan Al-Quran. Banyak sekali. Maka kalau ingin rumah kita berkah, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Padangi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Silakan senang jamaah di masjid, silakan. Tapi juga rumah juga harus punya waktu, punya tempat untuk ibadah. Jadi orang konek sholat yang masjid, omah tinggone maksiat, ya jangan itu. Ya omah harus juga diberikan waktu. Karena apa? Di rumah itu juga kita ada anak, ada keluarga, ada pendidikan. Dengan kita memperbanyak amalan di rumah akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah, ini akan bawa keberkahan. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Maka Quran itu mengamalkan Quran sekali lagi tidak harus kudu khataman paling banyak seake-ake, ya ada yang semacam itu. Ada yang mengamalkan Quran bisanya berapa ayat, berapa juz. Ada yang isone saayat, senenge ayat kuwi surat Ikhlas iku wae diwaca. Fatihah aja dibaca. Bismillah diwaca tenanan. Lah, ketika itu diamalkan dengan yakin, itulah yang akan menumbuhkan keberkahan. Itu jelas kemuliaan Al-Quran. Dan orang-orang yang sibuk, jadi karena dia itu sibuk, jadi keberkahan Quran luar biasa. Ada orang yang wis kadung nikmat, jadi dia tuh pikiran ora mikir apa-apa, seneng maca Quran, seneng zikir, seneng ibadah, nggak minta apa-apa. Kamu nggak minta apa-apa, aku seneng. Saya tidak minta pun, saya banyak zikir, banyak sholawat, hatinya saya tentram. Dan ketika hati tentram, itu ternyata apa yang saya inginkan iki moro-moro tercukupi, moro-moro sing ngatur pangeran. Ya, ndak terduga. Ya ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka nah, amalkan Al-Quran, kita amalkan bersama. Wis sing marem sing seneng di. Seneng bismillah ya monggo dikehno, Fatihah ya monggo, surat Ikhlas. Ayo perbanyak hari-hari kita dengan zikir kepada Allah. Mergo apa? Perintahnya zikir itu uzkurullah dzikran katsira, perbanyak zikir. Fas'au ila zikrillah, maka segeralah untuk zikir kepada Allah. Zikir tidak harus di kamar, tidak harus di mushola, tidak harus menyendiri. Ada rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Ini juga orang pilihan Allah.
Ada orang-orang yang dia pengusaha. La tulhim tijarah, dia pedagang, pengusaha, ya aktivitas di masyarakat padat. Tetapi aktivitas yang padat, interaksi di masyarakat tidak melupakan dia untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk orang-orang yang istimewa. Ya, kemarin ada riwayat bahwa ketika mau dihisab, ini ada orang yang ada kelompok yang disuruh masuk surga. Di antaranya adalah ini, rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang yang sibuk memaksimalkan aktivitasnya zahir batin. Jadi zahir batinnya dia sibuk kerja, dia sibuk ibadah, semuanya dilakukan dalam niatan bingkai ibadah. Jadi semua aktivitas diniati ibadah. Sehingga kerja niatnya ibadah. Saya tidak cinta dunia, saya mencari modal akhirat. Karena apa? Akhirat kita ini dicarinya lewat dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Maka orang yang semacam itu semua waktunya adalah ibadah. Karena apa? Semua waktunya disandarkan kepada Allah. Semuanya buminya Allah, makhluknya Allah, maka semuanya diprogram, ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila kita berpaling dari Al-Quran, kita diancam oleh Allah. Hati-hati. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, berpaling dari Allah, berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari Al-Quran, ingatlah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan diberi kehidupan sing rupek. Jadi kehidupannya rupek. Rupek itu apakah mesti fakir? Tidak mesti. Ada orang banyak harta tapi hatinya gelisah, ya wakil. Bingung gak karu-karuan, sembarang ono tapi gelisah terus. Apakah orang yang fakir mesti rupek? Enggak mesti juga. Ada orang yang ditakdir fakir, dia ridho, ikhlas, menikmati kehidupannya, menikmati ibadahnya, ridho. Itu namanya dia gak rupek, karena dia nikmati. Dia menikmati keadaannya dengan terus sabar. Tugas kita kan nek kei nikmat ya syukur, nek dikei musibah ya sabar. Nah, kita itu kan posisi saat ini kan sing milihnya kan pangeran. Wong awake ya padha wayange. Kita ini sama-sama wayange pangeran. Di manapun kita tidak bisa milih. Itu sudah sing netokne Gusti Allah. Maka kondisi apapun jangan berpaling. Maka orang yang sukses itu siapa? Orang yang setia kepada kebaikan. Dia senantiasa nandur keapian. Kondisi apapun, kondisi susah, senang, duit, fakir, sugih, dia akan sibuk untuk menebarkan kebaikan. Ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat. Maka orang yang berpaling dari Allah akan diberi kehidupan yang dongka, ma'isyatan dongka, kehidupane rupek. Jadi apa itu dongka? Dongka itu ya rupek atine. Umpama duwite akeh, rezekine gampang, rupek barokah. Umpama dia itu ditakdir fakir, ya kelihatannya zahirnya kita yang rupek, tapi di hatinya senang kok. Banyak ada sahabat Bilal, ada sahabat-sahabat yang lain tuh banyak yang fakir, tetapi beliau itu malah istimewa. Jadi Was Al-Qarani itu juga orang-orang istimewa. Jadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah nggak melihat suke fakire, pangkat, bahkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pengertian ma'isyatan dongka adalah kehidupan yang rupek.
kuncinya di dalam hati. Atine, nek atine sudah selesai dengan dirinya, dia akan hidup ditakdir bagaimanapun dia akan menikmati urip sugane pangeran. Nah, itulah selanjutnya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ahmad. Nanti akan dikumpulkan orang yang berpaling dari zikir kepada Allah akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tanya, ya Allah, kok saya buta? Dulu saya bisa melihat, kenapa saya buta? Qala kadzalik dzalik atatka ayatuna fanasita. Karena kamu di dunia datang ayat-ayat Allah, kamu melupakannya, kamu tidak menghiraukannya. Maka di hari kiamat juga gitu, kamu nggak direken. Ning dunya melupakan Allah, ning akhirat juga dilupakan Allah. Ning dunya melupakan aturan Allah, ajaran Allah, nanti jangan juga dilupakan oleh Allah. Nah, inilah ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula sampeyan kabeh tansah dibimbing dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menangi Ramadan, ada nurul Ramadan, ada nurul Quran. Cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Dua cahaya inilah yang akan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Kita ikuti, kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kita hidupkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan barokahnya Quran, barokahnya Ramadan, menjadikan kita dan seluruh keluarga kita min ahlil ibadah, min ahlis shalah, min ahlil muttaqin, min ahlil fauz, ahli kebahagiaan. Jadi ini terus Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Quran menawarkan kebahagiaan, itu ternyata kuncinya nomor satu, orang yang salatnya khusyuk. Jadi orang yang ibadahnya tumakninah, tenang. Jadi menjalankan ibadah dengan nikmat, dengan tenang, akan muncul ketenangan. Sehingga ketenangan itu bukan dari fisik. Memang kita butuh dunia, butuh sarana, tetapi sarana tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan itu munculnya dari dalam, dari keyakinan, keimanan. Lah nek wis bahagia itu muncul dari dalam, maka kondisi apapun tidak akan mempengaruhi. Dia tetap enjoy. Karena apa? Yes, paribasane wong adu pacaran itu meskipun makan sepiring berdua kan enjoy aja. Yes, karena apa? Cinta yang ada, mahabbah yang ditumbuhkan kepada Allah. Wong ku nek kadung seneng, maka kondisi apapun akan menjadi nikmat. Nah, senenge hati itulah karena barokahnya Al-Quran. Barokahnya kita diberi kesempatan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini atine awake dhewe tambah tenang, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, putra-putrine sholihin, sholihat, rezekine diparingi kancah, lancar, barokah, dan segala urusannya, permasalahannya diberi jalan keluar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula beserta dulur-dulur saking penyuluh agama Jombang dari kawan Jombang namun saged mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terus semangat, mudah-mudahan tambah sehat, tambah berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina
wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah. Amin. Kita lanjut, ada pelayanan di KUA. Kayaknya ada yang mau rapat. Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.